Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Sagita Ristianti dengan NIM 8782373345. Saya dari Prodi BGSD UPBCC UPT Purwakarta. Kembali lagi dengan saya pada tugas ketiga mata kuliah Filsafat Ilmu. Saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan kaitannya dengan perkembangan pendidikan di era digital. Dalam video ini saya akan menjelaskan makna pilar pendidikan, prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, serta relevansi dan tantangannya di era digital, dan refleksi terhadap persoalan pendidikan nasional. Selamat menonton! Yang pertama, makna pilar dalam pendidikan. Pilar pendidikan dapat dipahami sebagai fondasi utama yang menopang agar sistem pendidikan tetap kuat dan mampu menyesuaikan diri dengan pengembangan zaman. Jika asas pendidikan merupakan dasar pemikiran atau landasan konsep, maka pilar lebih berperan sebagai penunjang dalam pelaksanaan pendidikan, sehingga keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Keberadaan pilar pendidikan membuat proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tapi juga pada pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, serta kemampuan peserta didik agar siap menghadapi kehidupan sekarang dan masa depan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terdiri dari 3 semboyan, yaitu Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo berarti guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Ing Madya Mangunkarso bermakna guru berperan membangun semangat dan motivasi belajar ketika berada di tengah peserta didik serta menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Sementara itu, Tuturi Handayani berarti guru memberikan dorongan, arahan, dan bimbingan dari belakang agar peserta didik dapat berkembang secara mandiri dan mengoptimalkan potensinya. Ketiga prinsip tersebut menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, sikap, dan kepribadian peserta didik agar menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berakhlak. Ketiga, relevansi dan tantangan pendidikan di era digital. Di era digital saat ini, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan karena perkembangan teknologi telah mengubah proses pembelajaran menjadi lebih modern, seperti pembelajaran daring, penggunaan media digital, dan kemudahan akses informasi. Prinsip Ingar Sosung Tulodo terlihat dari peran guru sebagai teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak, serta dalam mengajarkan etika digital agar peserta didik mampu memilah informasi dengan benar. Prinsip Ing Madya Mangunkarso menekankan peran guru dalam membangun semangat belajar meskipun pembelajaran dilakukan secara online dengan cara yang kreatif dan menarik. Sementara itu, Tuturi Handayani menunjukkan pentingnya peran guru dalam mendorong kemandirian peserta didik yang kini lebih mudah mengakses informasi, tetapi tetap perlu bimbingan dalam penggunaannya. Namun, pendidikan di era digital juga menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital, penggunaan media sosial yang berlebihan, cyberbullying, plagiarisme, dan berkurangnya interaksi sosial. Oleh karena itu, peran guru tetap penting sebagai pembimbing agar pendidikan tidak hanya berfokus pada teknologi, tapi juga tetap menjaga nilai moral dan kemanusiaan. Yang terakhir, refleksi terhadap persoalan pendidikan nasional. Pilar-pilar pendidikan dapat menjadi solusi untuk berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia, seperti pengembangan teknologi, masalah karakter, perubahan kurikulum, ketimbangan pendidikan, dan rendahnya semangat belajar. Melalui konsep lifelong learning, setiap individu didorong untuk terus belajar kapan saja dan di mana saja, tidak hanya di lingkungan sekolah. Pilar learning to know membantu peserta didik memahami dan berpikir kritis. Learning to do mengarahkan pada penerapan ilmu dalam kehidupan. Learning to live together menekankan kerjasama dan toleransi. Sedangkan learning to be membentuk kemandirian serta tanggung jawab diri. Dengan penerapan pilar tersebut, diharapkan pendidikan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.